Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Muhyiddin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan pasti aksi literasi. Dan yang saya hormati Al-Mustahid Bapak Ahmad Nidomi dan juga kedua orang tua saya yang berada di rumah. Dan yang terakhir yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Saya di sini Eva Fahmadiyah akan menjelaskan singkat tentang profil Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Jadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu sudah berdiri sejak tahun 1966. Kemudian lokasi dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemudian letaknya tidak lebih dari 3 km sebelah utara kota Jombang dan juga menempati areal tanah kurang lebih 10 hektar. Itu tadi tentang lokasi dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian kita lanjut tentang sejarah dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada periode pertama, sekitar tahun 1825, datanglah seorang pendekar atau ulama yang bernama Kiai Soiha, Mbah Soiha atau Abdus Salam. Itu datang di Desa Gedang, di Kelurahan Tambak Rejo. Beliau datang membawa misi untuk menyebarkan agama dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Kemudian pada saat itu sebelum datang Kiai Soiha atau Mbah Soiha, itu Desa Gedang tersebut masih menjadi hutan belantara. Kemudian kurang lebih setelah 13 tahun beliau berhasil membuat hutan tersebut menjadi pondok, mendirikan pondok pesantren untuk beliau berdakwah. Nah, pondok pesantren tersebut biasa dikenal dengan Pondok Pesantren Selawe. Kenapa dinamakan Pondok Selawe? Karena santrinya berjumlah 25, atau biasa dikenal dengan Pondok Telu karena ajarannya itu meliputi 3, yaitu syariat, hakikat, dan kanuragan. Juga bisa dinamakan Pondok Telu juga karena bangunannya terdiri dari 3 lokal. Kemudian itulah pondok yang menjadi embrio dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian setelah Kiai Mbah Soiha itu berusia lanjut, kepengasuhannya dilanjutkan kepada menantu beliau yang tak lain juga santri beliau, yaitu Kiai Said dan Kiai Usman. Kiai Usman itu memegang Pondok Selawe dan Kiai Said mendirikan pondok di sebelah barat sungai. Kemudian Kiai Usman itu lebih menertibkan kepada ajaran Thariqat dan Kiai Said lebih menertibkan pada ajaran syariat. Maka biasa disebut kalau pondok Kiai Said itu disebut pondok syariat, kalau Kiai Usman itu pondok Thariqat. Kemudian setelah Kiai Said dan Kiai Usman itu wafat, kepengasuhan dari pondok Kiai Said dialihkan pada putra beliau yaitu Kiai Hasbullah. Dan untuk pondok Kiai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau memiliki 2 putri, tidak mempunyai putra. Kemudian setelah itu santri dari Kiai Usman diboyongkan oleh menantu beliau, yaitu bernama Kiai Asy'ari, untuk dibawa ke Desa Keras yang sekarang menjadi berkembang sangat pesat menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng.
pada pengembangan kedua pada tahun 1914 Kiai Haji Abdul Wahab datang ke tanah air dari belajarnya di Mekah atau pulang. Kemudian beliau itu diutus untuk mendirikan atau menjalankan kegiatan. Nah, beliau berhasil membuat beberapa organisasi, yaitu antara lain Taswirul Afkar atau organisasi itu dan Nahdlatul Ulama. Kemudian pada tahun 1942 beliau diutus oleh ibu beliau yang bernama Haja Latifah untuk mendirikan pondok pesantren putri. Nah, pada saat itu beliau mendirikan pondok pesantren putri pertama yang bernama Al-Latifiyah. Pada pengembangan ketiga, Kiai Abdul Fattah dipanggil oleh Kiai Abdurrahim dan Kiai Abdurrahim untuk menjalankan mengatur tentang kemadrasahan atau tentang kemadrasahan. Kemudian beliau itu mendirikan madrasah di dekat rumahnya yang diberi nama oleh Kiai Haji Abdul Wahab, yaitu MII, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, kemudian diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1956 Kiai Fattah juga berhasil mendirikan Madrasah Mu'alimat 4 tahun, dan pada tahun 1964 masa studinya ditambah menjadi 6 tahun dan berubah nama menjadi MMA atau Madrasah Mu'alimat Atas. Pada tahun 1974 beliau juga mendirikan perguruan tinggi yang bernama Al-Ma'had Al-Ali atau sekarang diganti dengan nama STIT, Sekolah Tinggi Islam. Kemudian lanjut untuk mendirikan manajemen kepengurusan. Manajemen kepengurusan itu terdiri dari 3, yaitu majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan dewan pengawas. Majelis pengasuh itu berfungsi untuk legislatif, kemudian pengurus yayasan berfungsi untuk sebagai eksekutif yang menjalankan semua program. Kemudian yang terakhir dewan pengawas itu sebagai lembaga yudikatif atau untuk mengembangkan kepada pengurus yayasan. Lanjut, kita akan membahas tentang logo dari Pondok Pesantren Baru. Logo ini dibuat yang pertama kali itu Kiai Haji Abdul Wahab memanggil 4 santri beliau untuk memberikan nama, mengajukan 3 nama. Kemudian 4 santri beliau berhasil mengajukan 3 nama, yaitu Bahrul Ulum, Darul Ulum, dan Mambaul Ulum. Kemudian yang dipilih adalah Bahrul Ulum, yang berarti lautan ilmu. Juga diharapkan kelak tambak beras bisa menjadi lautan ilmu. Kemudian setelah itu Kiai Abdul Wahab mengadakan sayembara untuk mencari logo dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian disisipkanlah pada surat Al-Kahfi ayat 109 dan pada proses itu
Kiai Haji Abdul Wahab menyuruh santri beliau bernama Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib. Oleh karena itu lambang atau logo dari Bahrul Ulum masih tetap abadi sampai sekarang. Lanjut, yang terakhir kita akan bahas tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan di sini atau di Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu ada dua, yaitu formal dan non formal. Formal itu terdiri dari madrasah atau sekolah, lembaga yang sekolah atau sekolah. Kemudian yang kedua yaitu non formal. Non formal itu berupa berupa diniyah atau weton, juga bisa sorogam. Itu merupakan sistem pendidikan dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.